Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan audio video materi 5-10. Materi 5-6 itu yaitu tentang penyuntingan video. Nah, apa itu penyuntingan video? Penyuntingan atau editing video adalah langkah kritis dalam pembuatan video yang melibatkan dua tahap utama. Perekaman menggunakan kamera yang dioperasikan oleh seorang kameramen, dan kemudian tahap editing video yang dilakukan oleh seorang editor video. Beberapa software atau perangkat lunak pengeditan video umum yang digunakan dalam industri ini meliputi Windows Movie Maker, LumaFusion, Adobe Premiere Pro, InShot, Sony Vegas, Final Cut, Apple iMovie, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak. Kemudian kita fokusnya ke Premiere Pro ya. Nah, apa itu Premiere Pro? Adobe Premiere Pro yaitu sebuah software pengediting video ya yang berbasis non-linear atau NLE dari Adobe Systems. Premiere Pro adalah salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tapi bisa dibeli personal. Adobe Premiere Pro ini memiliki sekitar 45 efek video dan 12 efek audio yang bisa untuk mengubah pola tampilan dan menganimasikan klip video dan audio. Jadi tidak hanya mengedit video saja, tapi bisa menganimasikan titel atau bentuk atau gambar yang ada dalam video. Jadi lebih luas daripada video-video editor yang basic. Kamu juga dapat menambahkan produk efek dari pihak ketiga yang mendukung Adobe Premiere Pro. Samping itu, Adobe Premiere Pro juga memiliki sekitar 30 macam transisi atau perpindahan antar klip. Jadi jumlah transisinya banyak, namun tidak terlalu smooth atau gimana gitu seperti CapCut. Oke, kemudian ini halaman utama Premiere Pro. Di sini ada tombol New Project, Open Project, terus di sini ada file-file yang telah kita buka sebelumnya. New Project ini untuk membuat project baru, kemudian Open Project untuk membuka project yang telah dibuka sebelumnya. Dan ini untuk menunjukkan file-file yang sudah dibuat atau dibuka sebelumnya. Untuk membuat project baru, kita cukup klik New Project. Setelah itu kita masukkan nama project, habis itu klik OK. Ini adalah area kerja Premiere Pro atau workspace. Jadi di sini ada video preview, timeline, tools, kemudian ada library, media library, effect controls, video source, kemudian effects. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini ya, jadi nggak cuma ini doang, bisa dieksplor sendiri kalau semisal ingin mencobanya. Tools di Premiere Pro terbagi menjadi beberapa banyak ya, jadi nggak cuma ini doang, tapi ini yang utamanya yaitu selection tool. Biasanya ini untuk memilih dan memindahkan klip pada timeline atau objek pada video. Kemudian track select tool untuk memilih lebih dari satu klip dari track tertentu. Ripple edit tool untuk menyesuaikan klip pada timeline agar lebih rapih. Kemudian rolling edit tool berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua buah klip tanpa mengaruhi sisa dari timelinenya. Kemudian stretch tool untuk mengubah durasi serta kecepatan untuk kompensasi. Razor tool untuk memotong sebuah klip atau dengan shortcut Ctrl K. Ini paling sering digunakan ya untuk memotong-motong sebuah klip. Kemudian ada slip tool untuk memindahkan klip ke dalam atau keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan agar sisa timeline tidak terpengaruh.
Kemudian ada slide tool untuk membolak-balik klip dalam timeline. Ada pen tool untuk menutupi objek atau masking dan membuat jalur lurus dan melengkung secara dengan menggambar garis seperti pen tool yang ada di Photoshop. Kemudian ada hand tool untuk menarik timeline tanpa harus menggunakan scroll bar. Biasanya kita pakai scroll bar itu kan, tapi kalau pakai hand tool ini kita cukup menarik mouse kita ke timeline agar kita bisa memindahkan timelinenya dengan lebih leluasa tanpa harus menggunakan scroll bar. Ya, kemudian yang terakhir adalah zoom tool untuk memperbesar tampilan videonya. Lanjut, di area kerja Premiere Pro ini ada media library dan efek. Seperti ini tampilannya. Ini misal untuk mencari nama file video atau media yang lainnya. Ini untuk memperbesar tampilan. Ini daftar media yang dimasukkan dalam proyek. Kemudian ada preset bawaan atau pihak ketiga. Ini efek ya. Kemudian preset untuk color grading. Kemudian efek audio, transisi audio, efek video dan transisi video. Lanjut, ada timeline. Jadi di sini biasanya ada track audio, video, efek, transisi, DLL kayak adjustment layer gitu. Terus ini terbagi menjadi beberapa track video master adalah V1, track master audio ada A1, kemudian A2 dan seterusnya adalah track audio tambahan. Begitu juga dengan V2, V3 dan seterusnya. Sebenarnya ini bisa ditambah sendiri ya. Kemudian ada tombol-tombol timeline ini, dan ada indikator volume suara yang biasanya menampilkan keras atau pelannya sebuah volume di video ya. Lanjut, di video preview ini ada preview videonya pas kita play atau pause ini. Kemudian ada titik durasi video pada timeline. Jadi misal pas ini videonya kita di titik berapa menit berapa detik gitu ya. Kemudian ada beberapa tombol di sini ya, seperti marker, terus multicam, terus export frame, terus banyak sekali ya buttonnya. Ini ada button editor, jadi gak cuma button ini doang, ada banyak lagi. Jadi yang pertama kali kita lakukan saat membuka Adobe Premiere Pro ini adalah mengimpor media. Caranya, lari ke sini, kamu ke panel ini ya, media library, klik kanan, kemudian pilih import. Kemudian kita pilih file yang akan kita impor, lalu tekan open. Drag and drop file kita ke dalam timeline. Seperti ini. Terus video keduanya juga seperti ini ya. Jadi video kita sudah berhasil kita masukkan ke dalam Adobe Premiere Pro. Kemudian kita akan menambahkan transisi. Siapkan kedua video tadi yang sudah kita masukkan tadi. Lari ke video transitions di effects panel ya. Kemudian ada beragam macam transisi yang bisa kita pilih ya. Contohnya kalau kita mau fade in fade out, kita bisa pilih cross dissolve. Kemudian kita drag and drop transisi tersebut ke video kita, lalu akan hasilnya seperti ini. Begitu. Kemudian membuat legacy title, misalnya untuk credit title atau seperti itulah. Pada file kita pilih new, kemudian legacy title, maka window ini akan tampil ya. Dan ini bagian-bagian yang ada di legacy title ya. Sedikit, misal kalau mau menambahkan teks, kita tekan ini, teks vertikal pakai ini. Kalau membuat bentuk atau shape, bisa tekan ini.
Kemudian kalau meratakan teks ke kiri, ke kanan, atau ke tengah, bisa pakai fungsi align ini. Dan meratakan teks ke tengah biasanya pakai center ini. Ada preset teks legacy title. Kemudian format teks biasanya ada di sini ya. Lalu ada panel untuk memodifikasi teks. Untuk menambahkan teks, kita klik text tool di sini ya. Oke, jadi kita klik pada video ini, terus kita ketik semau kita. Misalkan kita tambahkan tulisan nikah ya pada video ini. Terus kalau mau menengahkan, tinggal klik ini dan ini ya, jadi rata ke tengah. Kamu juga bisa memilih beragam preset yang sudah disediakan Premiere Pro. Habis selesai, kita tutup windownya dan balik lagi ke sini. Item baru di media library akan muncul. Setelah itu kita drag and drop filenya ke timeline. Ini seperti video ya, video layer ya. Jadi kita bisa aplikasikan transisi ataupun efek seperti adjustment layer dan sebagainya ya. Kemudian kita mengekspor video. Pada menu bar, klik file, kemudian scroll ke bawah ke export. Kemudian kita pilih media, atau kita bisa menekan Ctrl M kalau kita malas misalnya ya. Window ini akan muncul, kamu bisa otak-atik sesuai keinginan. Nah misalnya ini di video ini kan 1920 x 1080 ya. Kita bisa ubah itu dari 1080p jadi 720p. Frame rate-nya juga sama, kita bisa ubah dari 60 ke 30 fps dan seterusnya. Biasanya kan ada apa ya, preset gitu ya. Jadi kalau misal males otak-atik bisa pakai preset sesuai keinginan ya. Dan kalau ingin hasil ekspor kita bagus, kita cukup centang use maximum render quality agar videonya itu gimana ya, kualitasnya bagus gitu lah. Kalau ini tidak dicentang ya kita tidak tahu videonya bagus atau enggak. Klik export, kemudian export, kemudian kita tunggu hingga selesai ya hasil eksportan kita. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini credit title tadi, kemudian transisi cross dissolve yang kita buat tadi. Sebenarnya sesimpel itu, tapi karena ini adalah basic-basicnya, maka akan jadi lebih rumit lagi ya untuk depannya. Oke, kita lanjut ke materi 78. Nah, apa itu suara? Suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium atau zat perantara. Ini bisa berupa zat cair, padat, atau gas. Jadi gelombang bunyi ini dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Ini kita di pelajaran IPA kan udah tahu kan suara itu apa, jadi nggak usah ribet-ribet lagi ya. Tapi kita fokusnya ke suara dalam konteks video audio editing ya. Jadi ada frekuensi dan amplitude. Banyaknya periode dalam 1 detik yaitu frekuensi. Satuan hertz atau cycles per second atau CPS. Jenis-jenis frekuensi: infrasound 0 sampai 20 Hz, pendengaran manusia 20 Hz sampai 20 kHz, ultrasound 20 kHz sampai 1 GHz, hypersound 1 GHz sampai 10 THz. Manusia bisa bersuara dengan frekuensi 50 sampai 10 kHz. Para musik memiliki frekuensi 20 sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian amplitude adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitude dalam desibel atau dB. Bunyi mulai merusak telinga apabila volumenya lebih besar dari 85 desibel dan pada ukuran 130 desibel akan membuat hancur gendang telinga. Oke, kita fokus ke Full Edit Pro ya, yang sekarang jadi Adobe Audition ya. Jadi
Syntrillium Software ini membuat Cool Edit Pro ya, yang kemudian dirilis menambahkan fitur seperti pemrosesan audio non-destructive real-time. Versi terakhir Cool Edit Pro versi 2.1 mendukung campuran suara surround dan track tanpa batas. Program ini mendukung berbagai kodek dan format file audio termasuk MP3 menggunakan VEncoder Fraunhofer, AAC, FLAC, dan banyak lagi. Kemudian Adobe membeli Cool Edit Pro seharga $16 juta ya, serta perpustakaan loop besar yang namanya Loopology. Kemudian Cool Edit Pro ini sudah nggak ada lagi ya, jadinya Adobe Audition. Jadi kalau mau mencoba Cool Edit Pro ini, saya sarankan pakai Adobe Audition saja, karena Cool Edit Pro ini sudah lawas. Oke, lanjut merekam di Cool Edit Pro. Tombol yang ditunjuk ini adalah tombol untuk merekam suara. Pastikan kalian telah menyiapkan mikrofon seperti mikrofon laptop atau mikrofon eksternal, kalau misal kalian ada di PC ya. Ketika berbicara, tuh iPhone akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita berbicara ya, tergantung keras atau pelannya kita, waveformnya akan berbeda ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan mengetahui cara mengedit di Cool Edit Pro. Untuk mengedit audio di Cool Edit Pro atau di sini pastinya mengimpor filenya aja ya untuk diedit. Buka aplikasi Cool Edit Pro yang terinstall pada perangkat. Klik menu file, kemudian pilih menu open atau tekan tombol shortcut keyboard Ctrl+O. Pada jendela baru, pilih file yang akan dimasukkan, kemudian klik open. Secara otomatis audio tersebut akan langsung berada di kolom sebelah kiri di sini ya. Kalau mau memasukkan track, caranya dengan drag and drop ke sini. Selesai, lakukan proses edit sesuai dengan keinginan dari fitur program tersebut. Oke, materi terakhir yaitu perancangan naskah cerita. Jadi kalau misal kita mau bikin short film atau film panjang misalnya, kita harus merancang naskah cerita dulu ya. Rancang naskah skripsi film yang akan kita buat. Beberapa unsurnya seperti premis, rancangan naskah cerita, penyerapan cerita, dan masalah yang menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis terkandung karakter dan atributnya dan tindakan. Sinopsis, sebuah ringkasan atau penjelasan singkat mengenal gambaran umum mengenai isi dan alur cerita, pengembangan dari premis. Treatment, pertajam paragraf sinopsis tersebut dengan detail setting dan adegan. Tidak perlu terburu-buru untuk memikirkan dialog, jadi kita fokusnya ke alur cerita dulu ya. Jadi dialognya itu belakangan, kita menentukan alurnya dulu, kita menentukan skripsi, cerita, penokohan, latar belakang, DLL. Jadi nggak fokus dulu terhadap detail yang ingin kita sampaikan. Kemudian skenario adalah adegan layar atau screenplay atau naskah film, ialah cetak biru yang ditulis untuk film atau acara televisi. Skenario itu dapat dihasilkan dalam bentuk olahan asli atau adaptasi dari penulisan yang sudah ada seperti hasil sastra. Naskah film merupakan suatu karya sastra yang memiliki samaan struktur dengan drama. Sebuah naskah film juga memiliki latar, plot, penokohan, dan tema. Hanya saja tidak terlalu banyak monolog seperti dalam drama, dan penokohan lebih banyak digambarkan dengan dialog antar tokoh dalam naskah tersebut, karena hasilnya nanti adalah visualisasi dari naskah film itu sendiri. Oke, lanjut ke storyboard. Dilansir dari Merriam-Webster, storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurut-urutan menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi pengambilan gambar. Biasanya storyboard digunakan pada film, acara televisi, ataupun lainnya. Manfaat yang bisa diperoleh dengan storyboard yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan suatu film
baik itu film pendek ataupun film animasi, video pendek dan lain sebagainya. Dan 2, bisa dipakai untuk mempermudah orang lain dalam memahami jalan cerita. Kemudian ada breakdown script. Setelah skenario sudah diputuskan tanpa revisi, maka dibuatlah breakdown script yang berguna untuk mendapatkan detail dari produksi film yang akan dibuat. Detail tersebut meliputi time scheduling atau call sheet, analisis kebutuhan alat, analisis karakter, analisis setting, analisis properti, dan konsep tata artistik. Kemudian ada floor plan. Floor plan dalam film merupakan dana set yang akan digunakan untuk syuting. Floor plan disusun sebelum proses produksi atau pre-production dan sangat berguna sebagai panduan proses produksi. Terdiri dari beberapa jenis floor plan. 1. Floor plan untuk divisi kamera, berisikan penempatan kamera dan lighting. Floor plan untuk divisi directing, berisikan blocking dan pergerakan aktor di dalam sebuah set. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi saya ini. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi presentasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar video editing atau audio editing atau membuat film pendek dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.